Selamat datang di MSH Channel. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Rumus trigonometri untuk penjumlahan dan selisih dua sudut diantaranya adalah untuk sin alfa plus beta, rumusnya sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Untuk sin alfa min beta, rumusnya sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Untuk cos alfa plus beta, rumusnya cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Untuk cos alfa min beta, rumusnya cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Untuk tangan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tangan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tangan beta. Untuk tangan alfa min beta, rumusnya tangan alfa dikurang tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dua sudut. Misalkan alfa dan beta adalah dua sudut yang berbeda, penjumlahan atau pengurangan alfa dan beta menghasilkan suatu sudut baru. Jika besar sudut alfa dan beta keduanya diketahui, tentu saja kita dapat menentukan nilai sinus dan kosinus dari penjumlahan atau pengurangan kedua sudut tersebut. Tetapi, ada kalanya besar suatu atau keduanya tidak kita ketahui. Sehingga, untuk keperluan tertentu, misalnya pembuktian atau penjabaran rumus, kita perlu menguraikannya dalam sinus dan kosinus sudut alfa dan beta. Perhatikan gambar berikut. Garis OL dan OM membentuk sudut alfa. Garis OM dan ON membentuk sudut beta. Garis RS tegak lurus terhadap OL. Garis PR tegak lurus terhadap garis OM. Garis PQ tegak lurus terhadap garis OL. Dan garis RT tegak lurus terhadap PQ. Dari gambar ini, dapat kita cari untuk rumus sin alfa plus betanya. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Perhatikan sudut TPR itu sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung sudut RTP ditambah sudut TRP. Ini adalah rumus jumlah dalam sudut segitiga. Selanjutnya, 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah sudut TRP. 90 derajat kita dapat karena sudut RTP termasuk dalam sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Kita operasikan dan kita dapat sama dengan 90 derajat dikurang sudut TRP itu sama dengan sudut TRO karena dia sebangun, sama dengan adalah sudut alfa. Sekarang perhatikan segitiga ORS. Kita bisa cari sin alfanya dengan cara perbandingan sudut atau perbandingan sisi-sisi trigonometri pada segitiga siku-siku yang telah kalian pelajari pada saat kalian kelas 10. Jadi, kita dapat sin alfanya sama dengan RS dibagi OR dan cos alfanya juga dengan rumus perbandingan trigonometri kita dapat OS dibagi OR atau OS per OR. Sekarang perhatikan pada segitiga PRT. Kita bisa cari sin alfanya sama dengan rumus perbandingan didapat RT per PR.
Dan untuk cosnya, cos alfanya didapat PT per PR. Selanjutnya, kalian perhatikan segitiga OPR. Di situ kita bisa cari untuk sin betanya sama dengan PR per OP. Dan untuk cos betanya didapat OR per OP. Selanjutnya, kalian lihat pada segitiga OPQ. Di situ ada sudut alfa ditambah sudut beta. Sehingga bentuk perbandingannya adalah PQ per OP. Kita jabarkan menjadi QT tambah TP per OP, di mana QT tambah PT itu adalah hasil dari PQ. Karena kita itu sama dengan RS, maka sin alfa plus betanya sama dengan RS ditambah TP per OP sama dengan RS per OP ditambah TP per OP. Ini kita jabarkan antara yang tadi bentuknya RS tambah TP per OP, kita jabarkan menjadi RS per OP ditambah TP per OP. Selanjutnya, RS per OR itu sama aja dikali OR per OP, sehingga didapat RS per OP. Ditambah PT per PR dikali PR per OP, sehingga didapat TP per OP. Dari perbandingan-perbandingan ini, maka dapat kita simpulkan rumus untuk sin alfa plus beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta, di mana sin alfanya didapat dari RS per OR, cos betanya didapat dari OR per OP, ditambah cos alfanya didapat dari PT per PR, dan sin betanya didapat dari PR per OP. Masih perhatikan gambar ini? Sekarang untuk yang kita cari untuk bentuk kosinusnya. Perhatikan pada segitiga OPQ. Didapat cos alfa plus beta sama dengan OQ per OP sama dengan OS dikurang QS per OP. Karena QS sama dengan TR, maka cos alfa plus beta sama dengan OS dikurang TR per OP sama dengan OS per OP dikurang TR per OP, kita jabarkan sama dengan OS per OR dikali OR per OP dikurang TR per PR dikali PR per OP, sehingga kita dapat untuk rumus cos alfa plus betanya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Oke, untuk lebih memperdalam lagi untuk jumlah selisih dua sudut, maka kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di soal berbunyi, tentukanlah nilai dari sin 75 derajat dan cos 75 derajat. Sekarang kita jawab untuk yang sin 75 derajat. Untuk mencari sin 75 derajat, sebenarnya kita bisa menggunakan kalkulator, atau kalau kita memiliki tabel trigonometri, maka kita dapat mencarinya. Namun, jika kita tidak memiliki tabel atau kalkulator, nilai sinus dan kosinus sudut-sudut tertentu atau sudut yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua sudut istimewa dapat kita tentukan dengan terlebih dahulu menguraikan sesuai dengan rumus menjadi sinus dan kosinus sudut istimewa. Sebaliknya, penulisan dalam bentuk jamak ada kalanya bersesuaian dengan bentuk rumus sehingga dapat dinyatakan menjadi bentuk tunggal. Jadi, untuk sin 75 derajat kita uraikan dulu menjadi sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sehingga sin 75 derajat kita uraikan menjadi
45 derajat ditambah 30 derajat. Setelah seperti ini, maka kita gunakan rumus yang tadi, di mana 45 derajatnya ini sebagai alfa dan 30 derajatnya ini sebagai beta. Sehingga didapat sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Dengan sudut istimewa, kita dapat nilai dari sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3, ditambah cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Selanjutnya kita operasikan sehingga bentuknya menjadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Setelah ini kita faktorkan, kita keluarkan nilai 1/4-nya sehingga bentuknya menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Itulah nilai dari sin 75 derajat. Selanjutnya untuk nilai cos 75 derajat sama, kita pecah juga seperti sin menjadi sudut istimewa, yaitu cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Setelah itu kita dapat alfanya 45 dan betanya adalah 30 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, sehingga bentuknya menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita cari nilai-nilainya dengan sudut istimewa dan didapat untuk cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Lalu kita operasikan dan kita dapatkan nilainya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Setelah itu kita faktorkan dan hasilnya menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa kalian klik like, komen, dan klik tombol subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video bermanfaat lainnya dari saya. Terima kasih.